Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wa batilu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, bahagia dan senang sekali saya Zulmaidi bisa kembali hadir bersama Bapak dan Ibu sahabat rahimakumullah. Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada seri yang ke-10 pelaksanaan ibadah puasa kita. Semoga tetap sehat dan tetap mantap dalam menjalankan aktivitas ibadah Ramadan kita pada tahun ini. Baik, kajian singkat kita pada kesempatan kali ini adalah berbicara tentang amalan yang bisa merusak pahala puasa kita. Apa saja yang dapat merampas pahala puasa kita dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsatu asya'a tuhbitu shaum, al-kazibu wal ghibatu wan namimah wal yamin wal ghamusa wan natru bisyahwah. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu, radhi Allah terhadapnya, menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan menghilangkan pahala puasa orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah al-kazibu, artinya berbohong. Nah, jika kita melakukan perbuatan bohong atau berdusta, maka perbuatan yang kita lakukan itu termasuk pada sikap yang dapat merampas dari segala kebaikan amal ibadah puasa kita. Nah, lalu bagaimana dengan berbohong yang dilakukan secara iseng? Seperti mengatakan bahwa seperti ditawari makan, lalu kita menjawab bahwa sesungguhnya kita sudah makan, walaupun sebelumnya kita belum makan. Ya, atau ditanya orang dari mana, kemudian kita menjawab dari pasar, walaupun sebenarnya kita bukan dari pasar. Ini bagian bohong yang tidak termasuk kepada kategori yang dapat merusak ibadah puasa kita. Namun kategori yang masuk merusak ibadah kita itu adalah bohong yang mencari keuntungan. Artinya menimbulkan kerugian kepada orang lain. Misalnya kita berjualan, mengatakan bahwa ini adalah produknya baru tetapi produknya sudah lama. Ya, kita berbohong untuk mengangkat derajat kita, tetapi untuk menjatuhkan orang lain. Kemudian yang kedua adalah ghibah. Ghibah dalam katakan zikraka akhoka bima yukriha. Artinya adalah ghibah, engkau menceritakan tentang saudaramu yang sekiranya ia mendengarkan, ia tidak rela mendengar perkataan tersebut. Ghibah artinya juga menceritakan keburukan-keburukan saudaranya, yang mana saudaranya tidak nyaman itu diceritakan kepada orang lain, atau saudaranya itu tidak nyaman diketahui tentang cerita tersebut oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, oleh sebab itu kalau ditambah-tambahkan, kalau dilebih-lebihkan, namanya adalah fitnah. Nah, perbuatan ini dapat merampas, dapat mengambil kebaikan-kebaikan ibadah puasa yang kita laksanakan. Oleh sebab itu, mencari tahu tentang calon pasangan kita, mencari tahu tentang calon mertua kita, itu bukan bagian dari ghibah yang dapat mengambil atau yang dapat merampas pahala puasa ibadah kita. Kemudian yang ketiga adalah mengadu domba. Nah, jika mengadu domba meskipun dilakukan secara iseng ataupun hobi atau mencari keuntungan, sama saja. Perbuatannya dianggap sah dan dapat mengambil serta merampas segala pahala ibadah yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, menceritakan sesuatu kepada A, kemudian A menceritakan, kemudian A tersulut dengan apa yang disampaikan oleh si B, maka kita yang menyampaikan cerita ini termasuk cerita mengadu domba yang membuat orang menjadi bernegatif thinking,
yang A berasumsi negatif pada si B, kemudian B juga mengambil sikap dan langkah-langkah bagaimana bisa menjatuhkan si A. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini termasuk dalam kategori yang dilarang dalam hadis disampaikan oleh Anas tadi. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah wan nasru bisyahwah. Artinya kesempatan untuk melihat sesuatu itu dengan syahwat. Sengaja mendorong hati untuk mengetahui sesuatu yang bersifat rahasia, bersifat dijaga, yang berhubungan dengan syahwat atau yang berhubungan dengan fisik seseorang. Nah, oleh sebab itu jika ini dilakukan apabila kita melihat seorang yang terbuka auratnya menimbulkan syahwat, nah ini juga dilarang. Nah, turunannya adalah jika kita melihat film yang berbau dengan mengumbar aurat, adegan mesum dan lain sebagainya, ini tentu membuktikan bahwa perbuatan yang kita lakukan dapat merusak amal ibadah puasa kita, baik secara gambar maupun secara visual, karena dapat mempengaruhi hormon kita dan bahkan bisa membatalkan ibadah puasa kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah sumpah palsu. Nah, sumpah palsu artinya berbohong. Apa saja bentuknya, mau iseng, mau serius, jika ini dilakukan, apalagi di depan pengadilan, apalagi dalam pelaksanaan sumpah jabatan, ini tentu dapat merampas dan mengambil pahala-pahala tentang ibadah puasa kita. Nah, moga saja puasa kita berjalan dengan baik dan dijauhkan dari segala sesuatu yang merampas amal pahala yang telah kita kerjakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.